Shalom, selamat sahabat saudara. Pada saat ini kita puji Tuhan, luar biasa satu sahabat kita lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Dan kita mau merangkumkan pelajaran sekolah sahabat sepanjang 1 minggu yang baru saja kita lalui. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, betapa kami penuh dengan sukacita sahabat ini. Tuhan tambahkan hari-hari kami. Dan bila mana kami mendengarkan firman-Mu, merangkumkan kembali pelajaran sekolah sahabat yang kami sudah pelajari sepanjang minggu ini, kiranya urapan Rohul Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Engkau berikan pemahaman, berbicaralah di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita puji Tuhan, ini sahabat yang kedua untuk triwulan yang ketiga ini. Betapa kita bersyukur karena pelajaran kali ini erat sekali hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Judul daripada pelajaran sekolah sahabat kita kali ini adalah kesaksian yang menyenangkan, yaitu kuasa kesaksian pribadi. Saudara-saudaraku, tidak ada yang lebih baik dalam hidup ini dan lebih berkuasa bila mana kita memiliki pengalaman pribadi yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Dan saya percaya semua kita, bila mana kita mengalami sesuatu, apakah itu pahit, apakah itu manis, bahagia atau sulit, menderita, pasti kita ingin untuk mengungkapkannya, menceritakannya, supaya kalau itu beban terasa terbagi, berkurang dari diri kita. Kalau itu sukacita, kita akan rasakan betapa bertambahnya sukacita itu bila mana kita boleh bagikan kepada orang lain. Ayat inti kita atau ayat hafalan kita sepanjang minggu ini di dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Artinya nggak bisa diam oleh karena bergejolak di dalam diri ini apa yang kita sudah lihat, kita sudah dengar atas pengalaman, apalagi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika hati kita dihangatkan oleh kasih Kristus, pengalaman yang indah itu tidak akan bisa terdiam, sama seperti api yang terbungkus di dalam satu benda, apakah seperti ketam, dalam sekam. Saya lahir di desa. Biasanya pada waktu musim panen itu padi-padi yang sudah dibersihkan dibawa pulang ke rumah, lalu sisanya yang tidak ada isinya itu, yang kosong itu ditinggalkan di sawah. Dengan batang-batang padi yang sudah kering, hasil sabitan itu dikumpulkan. Dan supaya itu bisa menjadi pupuk kembali dan menjadi pupuk yang baik bagi tanah, biasanya itu dibakar. Dalam tumpukan itu bisa berhari-hari. Api itu baru menghabiskan sekam dan batang-batang padi yang sudah kering ataupun masih basah. Bila mana kita memiliki satu sukacita bersama dengan Tuhan, itu bagaikan api yang terkubur di dalam sekam, di dalam batang-batang padi itu, yang lama-kelamaan dia akan menghanguskan semuanya. Artinya kehangatan itu tidak bisa disembunyikan, sekalipun dia tertutup.
Dia baru mengeluarkan api yang besar, ketika itu sudah hampir terbakar semuanya, dia akan keluar nyala yang luar biasa. Jadi saya juga punya keyakinan, bila mana kita menceritakan kebaikan Tuhan, pengalaman bersama Tuhan, setelah kita menerima kebenaran ini di dalam hidup kita sendiri pribadi, maka itu akan keluar. Dan bila mana itu keluar akan menyala, nyala yang hangat yang membuat orang lain juga ikut menjadi hangat. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik pada sepanjang minggu ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengalaman bersama Tuhan itu kalau memang betul-betul kita alami, tolong diingat ini. Kalau betul-betul kita alami dan kita rasakan, tidak akan bisa tertimbun begitu saja redup. Karena kasih Tuhan itu akan memaksa kita untuk mengeluarkannya, membagikannya kepada orang lain. Ini pelajaran yang sangat-sangat penting. Nah, ada cerita, yaitu saksi yang tidak mungkin, yang mana seorang yang kerasukan setan setelah bertemu dengan Yesus, bila mana ini orang setelah disembuhkan datang kepada Yesus, menawarkan dirinya mau pergi bersama Yesus. Tetapi Yesus justru katakan, tidak, engkau akan pergi ke kota, pergi ke Dekapolis. Kenapa disebut Dekapolis? Dekapolis artinya 10 kota, 10 kota yang ada di sepanjang pantai Galilea. Tuhan mau supaya orang ini yang sudah lama dikucilkan, yang sudah lama dijauhkan dari tengah-tengah masyarakat, oleh karena dia lama terikat oleh kuasa kegelapan. Dan Tuhan mau supaya pengalaman yang luar biasa yang dia dapatkan dari Tuhan, yaitu kesembuhan total, jasmani, emosional, pikiran, dan mentalnya itu digunakan untuk membawa kebenaran kepada orang lain. Dan itulah yang terjadi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang kerasukan setan itu sembuh. Oleh karena apa? Dia bertemu dengan Yesus. Bila mana saudara mau sembuh, bila mana saudara mau berubah kehidupan ini dari yang tidak layak kepada layak, dari yang susah kepada yang tidak susah, dari kegelapan kepada terang, datang kepada Yesus. Itu kunci yang paling baik. Dalam Markus pasal yang kelima, boleh kita baca Alkitab kita. Apa dituliskan di sana ayat yang ke-15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian, sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Saya lanjutkan ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya melihat di sini dalam pelajaran ini ada 2 kelompok menjadi bahan pelajaran kita. Yang pertama, orang ketakutan karena kehilangan mata pencaharian. Ketakutan oleh karena mereka justru memikirkan kepentingan pribadi mereka. Tetapi di satu sisi, Tuhan sedang menyelamatkan satu orang yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyelamatkan orang lain. Saudaraku, kita di pihak mana? Pada waktu kita melihat satu mukjizat sedang terjadi, apakah saudara berada di pihak orang yang ketakutan? Bahkan justru kalau kita baca ayat selanjutnya dalam Markus pasal 5 ayat 17,
Mereka mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Gantinya bersukacita melihat keselamatan orang lain, pertobatan orang lain. Mereka justru mendesak Yesus untuk pergi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu pelajaran penting bagi kita. Bila mana kita dekat dengan Tuhan, kepulihan yang kita alami adalah bukan hanya satu sisi, bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan mental kita, kesembuhan rohani kita, kesembuhan emosional kita, dan lambat laun itu memulihkan hubungan sosial kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inti dari Injil adalah memulihkan manusia yang rusak karena dosa kepada keutuhan yang diciptakan Kristus untuk mereka. Allah tidak pernah merencanakan dosa. Allah tidak pernah merencanakan penderitaan. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan keadaan itu. Saudaraku, di sini kita melihat ada metode penginjilan. Sebagai saksi-saksi bagi Kristus di dalam satu tulisan yang dibuat dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid yang pertama halaman 366, ya, atau Alfa Omega jilid yang kelima halaman 366. Sebagai saksi-saksi bagi Kristus, kita harus memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat dan dengar serta rasakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau ulangi kata-kata ini. Sebagai saksi-saksi bagi Kristus, kita harus memberitakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan rasakan tentang Kristus, tentang kebaikan Allah. Saudara-saudara, apa artinya? Kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak bisa menahan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pengalaman-pengalaman itu harus dibagikan. Sangat disayangkan, ada banyak orang dalam zona aman. Dia rasa dia sudah diselamatkan, dia sudah tahu, tetapi saudaraku tidak mau berbagi dengan orang lain. Tidak boleh diam, saudara. Kita punya tugas, ya. Ini penting sekali. Mengabarkan Kristus adalah hal yang harus menjadi sukacita bagi kita. Sama seperti apa yang terjadi dalam Matius pasal 28 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Mari kita lihat peristiwa apa ini, saudaraku. Matius pasal 28. Ini adalah cerita tentang kebangkitan Yesus. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempatnya ia berbaring. Dan ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu membayangkan bagaimana rasa takut luar biasa perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi itu. Mana terjadi gempa ayat yang ketiga. Lalu tiba-tiba malaikat ada di sana.
dan berkata bahwa orang yang kamu cari itu sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Tadinya mereka datang, wanita-wanita ini sebenarnya dalam duka. Tetapi sekarang Yesus yang mereka sayangi itu sudah bangkit. Lalu pertanyaan sekarang, apa yang terjadi di dalam diri mereka? Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, para perempuan ini yang sangat mengasihi Yesus waktu hidupnya, bercampur rasa takut oleh karena peristiwa yang mengagumkan itu. Tetapi sekarang ada sukacita yang besar yang tidak dapat mereka tahan. Mereka pergi berlari dengan cepat mau memberitakan kabar itu. Apa itu? Yesus sudah bangkit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat menarik. Dan saya pikir ini adalah hal yang sangat luar biasa. Pada waktu saya baca ini, Alkitab ini berulang-ulang saya baca. Peristiwa seperti ini saya baca. Saya yang sudah kehilangan anak, saya yang sudah kehilangan orang tua, kehilangan mertua, saudaraku, saya merindukan peristiwa ini. Bukankah satu sukacita yang besar bila mana nanti satu saat Yesus datang, dibangkitkan orang mati, lalu semua mereka yang kita kasihi boleh kita bertemu? Dan sebelum peristiwa itu terjadi, bukankah satu sukacita bagi kita sekarang ini, hasrat kita memberitakan supaya banyak orang yang mengenal kebenaran, agar mereka yang sekarang sedang berduka, yang sekarang telah ditinggalkan keluarga mereka, mereka punya pengharapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan tenggelam oleh karena rasa damai yang saudara miliki. Jangan tenggelam oleh karena rasa aman yang saudara miliki. Jangan tenggelam di dalam suasana di mana saudara hanya merasakan saudara sukses dan lain sebagainya. Kita harus bangkit sekarang ini. Beritakan kebenaran. Beritakan tentang Yesus. Beritakan tentang hari Tuhan yang sudah dekat. Beritakan tentang kebangkitan itu. Banyak hal yang kita bisa beritakan kepada orang lain sekarang ini yang sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, dibutuhkan orang yang memberitakan kebenaran oleh karena ada banyak orang yang tidak percaya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah dunia ini carut marut? Ada orang yang terima Alkitab ini, firman Allah, tetapi tidak percaya sepenuhnya apa yang tertulis di dalamnya. Ada orang yang percaya Alkitab ini sepenuhnya firman Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang tertulis sepenuhnya di dalamnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya tanggung jawab yang besar. Dan kita melihat bahwa kehidupan kita ini dalam metode penginjilan adalah merupakan satu kuasa yang jauh lebih besar daripada ilmu yang kita miliki, daripada pengetahuan yang kita miliki. Kehidupan kita, hidup yang sudah diubahkan sama seperti tadi seorang yang kerasukan setan itu. Saudaraku yang kasih, Rasul Paulus punya pengalaman yang sama. Bagaimana dia seorang yang sangat benci tadinya kepada orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Bahkan dia memenjarakan, bahkan dia menganiaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah dia mengenal kebenaran, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus memiliki satu perubahan yang luar biasa. Dan saya paling senang mengikuti riwayat perjalanan Rasul Paulus dalam pelayanannya.
Kenapa? Karena saya melihat dia adalah seorang yang betul-betul merasakan begitu indahnya bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Kita tahu apa perubahan yang besar bila mana kita memiliki iman dan kita mau menceritakan apa yang kita rasakan sendiri. Saudaraku, lihat para murid-murid Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, mereka mengalami sendiri semua peristiwa-peristiwa mulai dari bersama Yesus di dunia ini sampai kepada Yesus naik ke sorga. Mereka lihat naik di depan mata mereka. Dan setelah itu mereka tidak dapat lagi menahan diri mereka untuk tidak berkata-kata. Sebagaimana ayat inti kita tadi. Mereka tidak pernah lagi berbicara tentang kita. Tetapi mereka sekarang berbicara tentang Dia. Saudaraku, ingat ini. Jangan terlalu banyak berbicara lagi tentang kita, tentang diri kita, tentang saya, aku. Tapi sekarang kita harus berbicara tentang Dia, yaitu Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kisah pasal 26. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus, pengalaman yang dia buat, dia catat di sini saudara-saudaraku. Dalam Kisah pasal 26, pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kita bisa melihat bagaimana dia memberikan pengalamannya sebagai satu kesaksian yang luar biasa. Dikatakan begini di dalam ayat yang kelima, sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadah dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang Yahudi. Saudaraku, ya, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus dengan penuh semangat dia menceritakan pengalamannya sekaligus memberikan pembelaan bahwa dia datang bukan untuk mencelakakan orang, tetapi sedang membawa berita sukacita, berita damai sejahtera, berita hidup yang kekal. Kuasa kesaksian pribadi Rasul Paulus. Rasul yang sudah lanjut usia itu. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, penganiayaan, dan kesulitan apapun yang telah dia alami, ia dapat menyatakan bahwa Allah itu baik. Ini satu hal yang penting dalam hidup kita. Saya punya statement dalam hidup saya. Oleh karena dari kecil, dari keluarga saya sangat susah. Saya rasakan bagaimana sulitnya hidup. Sekolah begitu terseok-seok. Berkali-kali berhenti. Di dalam pelayanan ini saya rasakan bagaimana sulitnya, tantangan banyak. Sehingga saya ambil statement dalam hidup saya, susah itu adalah senang. Sehingga waktu senang datang, lebih berbahagia saya. Kalaupun susah datang, tetap harus menerimanya. Saudaraku yang kasih, itulah yang dirasakan Rasul Paulus. Dalam situasi apapun yang dia hadapi, bahkan sampai dia dianiaya, Rasul Paulus berkata, Allah itu baik. God is good. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Agripa yang sinis, Agripa yang skeptis, Agripa yang keras, Agripa yang benar-benar acuh tak acuh terhadap firman, terhadap sistem penilaian yang sesungguhnya, sekarang hampir saja katanya. Ya.
terbawa lebih dekat kepada Tuhan oleh karena kesaksian pribadi daripada Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini, saya mau mengajak kita melalui kutipan tulisan inspirasi Alfa Omega jilid yang ke-7 halaman 27. Firman Tuhan katakan, juru selamat tahu bahwa tidak ada perbedaan pendapat meskipun masuk di akal, yang akan melunakkan hati yang keras atau menghancurkan lapisan keduniawian dan kasih akan diri sendiri. Ia mengetahui bahwa murid-muridnya harus menerima pemberian surga, bahwa Injil akan mengesankan hanya bila itu dimasyurkan oleh hati yang dihangatkan dan bibir yang difasihkan oleh pengetahuan tentang Dia, dan menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, apa artinya? Saudaraku yang kasih, bukan karena kefasihan, bukan karena banyaknya ilmu yang kita tahu, tetapi karena hubungan kita dengan Kristus, dengan Tuhan kita, maka kita akan lebih berkuasa dan kita akan bisa merasakan indahnya hidup dan boleh bersaksi kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semoga dengan pelajaran sekolah Sabat kita saat ini, kita semua tidak akan berdiam diri. Kita tidak akan menutup kebenaran ini hanya untuk diri kita. Jangan menimbun kebaikan itu hanya untuk diri kita, tapi mari kita membagikan kepada orang lain. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih firman Tuhan yang begitu indah sepanjang minggu ini. Jadikanlah kami saksi-saksi yang berani, saksi-saksi yang rendah hati, saksi-saksi yang penuh sukacita, memberitakan tentang Kristus, tentang kehidupan, tentang keselamatan, dan pengorbanan yang Yesus sudah lakukan bagi kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.